Selamat pagi menjelang siang. Ini adalah sesi kedua atau video kedua dari materi Mappen di minggu ke-6. Ini adalah chapter 12 dari bukunya Sigmund dan isinya mengenai metode eksperimen. Ya, saya share aja PPT-nya. Ya, experimental research ini biasanya digunakan untuk metode yang sifatnya kausal, sebab akibat. Ya. Nah ini ada beberapa istilah yang harus Anda ketahui. Yang pertama, subjek penelitian. Jadi subjek penelitian ini yang akan memberikan respon terkait stimuli eksperimen yang kita berikan. Lalu ada yang disebut IV-DV. IV itu independent variable dan DV dependent variable. Dalam eksperimen DV itu yang diukur, sementara IV independent variable itu yang dimanipulasi. Jadi prinsip dari eksperimen ini adalah menguji kausalitas dengan memanipulasi independent variabelnya lalu mengukur efeknya di dependent variable. Ada experimental condition dan blocking variables. Blocking variables ini biasanya digunakan untuk mengendalikan ya, kontrol variabel misal usia, kemudian gender tertentu, atau level income. Nah, kemudian ada istilah yang disebut main effect dan interaction effect. Kalau main effect ini efek utama yang diharapkan terjadi. Ya. Jadi misal orang itu ingin kita ukur brand awareness-nya sebelum dan setelah melihat iklan. Gitu. Kita ingin tunjukkan apakah exposure terhadap suatu iklan itu meningkatkan brand awareness. Dan setelah dilakukan eksperimen, maka terjadilah ternyata meningkat brand awareness-nya. Maka main effect-nya itu kelihatan di situ. Bahwa dengan exposure terhadap iklan, maka brand awareness-nya meningkat. Nah, kalau interaction effect ini ada dua IV yang berinteraksi, ya, kemudian menghasilkan efek. Jadi misalnya kalau tadi exposure gitu ya, penampakan suatu iklan, dampaknya terhadap brand awareness. Ya. Misalnya ada satu lagi credibility, jadi yang pertama IV-nya frekuensi iklannya, yang kedua kredibilitas iklannya, kemudian diukur interaksi efeknya. Apakah keduanya itu berinteraksi untuk menghasilkan suatu efek pada dependent variable. Nah, seringkali digambarkan dengan grafis seperti ini. Ya. Selalu kalau ada grafis seperti ini harus Anda ingat bahwa sumbu Y, sumbu tegak ini, itu selalu melambangkan DV, dependent variable. Sama dengan kalau di regresi itu Y sama dengan X, maka Y-nya itu adalah dependent variable dan dilambangkan dalam sumbu tegak. Jadi dalam hal ini, dependent variable-nya adalah self-efficacy. Sementara IV yang dimanipulasi adalah adanya feedback dengan tidak adanya feedback dan adanya feedback. Bisa dilihat di sini kalau untuk new employee, berarti yang atas itu mau dikasih feedback, nggak dikasih feedback, itu tidak terlalu signifikan. Kelihatan dari slope-nya atau kemiringan garisnya itu tidak terlalu curam. Sementara kalau yang di bawah, antara yang diberi feedback dengan yang tidak diberi feedback, itu curam perbedaannya. Yang current employee yang sudah lama bekerja itu, kalau diberi feedback, dia naik sertifikasinya. Nah, manipulasi IV itu menjadi kunci bagi studi eksperimen. Ya. Jadi saya beri contoh, misalnya iklan itu. Nah, bisa jadi di satu kelompok iklan itu hanya dimunculkan 2 kali. Sementara di kelompok lain dimunculkan sampai 10 kali, berarti ada manipulasi di situ ya.
Nah, ada yang dikenal dengan experimental group. Ini adalah kelompok-kelompok yang respondennya mendapat treatment manipulasi dari IV tadi. Sementara kalau control group dia tidak mendapat treatment apapun, jadi dia dipakai sebagai pembanding. Ya, ini perhitungannya saya skip. Nah, ada kalanya pengukuran itu dia harus dilakukan berulang, hanya sekali. Ya, dependent variable itu harus ditentukan dengan akurat ya. Paling gampang ya kita melihat dari teorinya yang berlaku. Nah, pemilihan sampelnya tentu yang diharapkan yang menggunakan sistem sampling yang random. Ya. Tapi kalaupun dia tidak random, maka ketika dikelompokkan di dalam kelompok eksperimen, maka harus dilakukan randomization atau di random, tidak boleh orang itu mengumpul dengan teman-temannya sendiri, karena itu akan mempengaruhi jalannya eksperimen. Ya, ini terkait dengan keyakinan suatu eksperimen atau apakah eksperimen itu meyakinkan, gitu ya. Nah, jika ditemukan experimental confound, ya, artinya ada faktor-faktor lain yang bisa menjelaskan kenapa kok suatu efek itu terjadi. Ya. Oh, misalnya gini, kalau kita iklan itu kita exposure terhadap iklan meningkatkan brand awareness. Ternyata responden-responden kita sudah mengenal merek yang di dalam iklan itu sudah sejak lama. Maka ketika efeknya tidak terjadi, maka penjelasannya adalah karena mereka sudah sangat aware dengan merek tersebut, maka itu muncullah experimental confound, sehingga validitas dari eksperimen tadi menjadi dipertanyakan atau bisa dikatakan tidak valid. Nah, kalau ada extraneous variable, ini artinya ada variabel yang secara natural dia muncul, ya, sehingga membuat hasil eksperimen itu berbeda. Misal ya, faktor usia. Ya. Ketika di dalam kelompok itu rentang usianya bedanya terlalu lebar, ya, lalu eksperimennya tentang pengambilan keputusan ya yang terkait faktor risiko, maka kemudian hasilnya menunjukkan orang-orang dalam usia yang lebih senior, gitu ya, itu cenderung menghindari risiko. Nah, itu sesuatu yang natural terjadi, gitu ya, sehingga ada penjelasan lain, gitu ya, extraneous variable di sini. Faktor kematangan usia di situ berpengaruh, maka validitas dari eksperimen itu juga dipertanyakan. Ya, demand karakteristik, gitu ya, demand effect. Nah, kalau orang itu menyadari kira-kira tujuan eksperimen itu apa, oleh sebab itu histori seseorang ketika dia menjadi subjek penelitian itu perlu diperhatikan. Kenapa demikian? Kalau dia terlalu sering ikut eksperimen, maka dia bisa menebak, gitu, menerka. Gitu. Oh, ini arah eksperimennya ke arah sana, gitu. Sehingga dia bisa mengira-ngira. Gitu. Oh, yang diharapkan peneliti itu seperti ini. Dan itu akan menyebabkan bias gitu, dengan karakteristik dan effect. Hawthorne effect ini ada kaitannya dengan mata kuliah pengamen sebenarnya ini. Hawthorne effect ini kisahnya begini. Jadi Hawthorne itu melihat apakah remunerasi atau apakah upah gitu ya dan suasana kerja itu berpengaruh pada produktivitas. Nah, lalu dia melakukan riset di sebuah perusahaan dan kemudian beberapa orang karyawan terpilih untuk mengikuti eksperimennya Hawthorne. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara upah dan suasana kerja. Jadi eksperimennya adalah ada kelompok yang diberi upah yang cukup baik dan suasana kerja baik, ada kelompok yang diberi upah minimum dan suasana kerjanya tidak menyenangkan. Tapi ternyata keduanya menghasilkan produktivitas yang sama. Hawthorne kemudian mencari tahu penyebabnya.
ternyata orang-orang yang mengikuti eksperimen ini itu mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya, artinya mendapat dukungan dari teman-temannya, sehingga mereka merasa sangat bangga ikut di dalam eksperimen itu dan ingin menunjukkan hasil yang terbaik. Oleh sebab itu, eksperimen Hawthorne tidak berhasil, tapi justru Hawthorne menemukan temuan yang lain. Dan bagaimana bisa mengurangi efek-efek tadi? Ya, yang pertama, kita menyamarkan tujuan eksperimen. Ya. Kemudian, subjek penelitian itu tidak boleh saling ketemu. Kemudian, eksperimental administratornya itu juga tidak boleh tahu tentang tujuan penelitian ini. Ya. Nah, treatmentnya itu harus spesifik pada setiap subjek. Oke, saya kira untuk video sesi pertama ini saya akhiri di sini. Nanti akan ada sesi berikutnya karena ini slide-nya cukup panjang, jadi saya harus pecah videonya. Terima kasih dan jangan lupa saksikan video berikutnya.